Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini, Bro. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini seperti yang kalian lihat sendiri Bro ya. Untuk saat ini, saat video ini dibuat ya price daripada Bitcoin itu masih stay di area 108. Kemarin naik turun lah ya 109, 108 gitu ya Bro ya. Semoga saja dalam waktu dekat keadaan daripada harga untuk Bitcoin sendiri segera grow up karena ini akan mempengaruhi kinerja terhadap altcoin ya bro ya. Nah, oke kali ini bro kalau kita lihat bersama-sama ya hampir merata sih ya masih didominasi dengan warna merah merona-rona dan alias meronta-ronta gitu kan. Nah, kita cek juga bro untuk kinerja daripada sektor meme coin ya. Jadi meme coin rata-rata bro ya rata-rata nih ya mayoritas sekitar 99% itu sama kinerjanya mengalami downtrend. Ingat ya kemarin waktu harga naik pada FOMO kayak kan waktu harga koreksi kayak gini harusnya ngapain ya pada takut nih buat masuk ya. Padahal ini ya momentum gitu bro ya. Jangan kalian terbawa FOMO saat harga udah mulai recover. Kemarin banyak yang FOMO tuh saat harga PP menyentuh di kisaran harga berapa? Di kisaran harga berapa ya? Lupa aku. Intinya kenaikan sekitar 60%-an. Itu pada FOMO, pada banyak yang masuk. Akhirnya apa? Mereka ada yang sangkut di pucuk ya dan akhirnya cut loss. Jadi kalau momen koreksi seperti ini bro ya, silakan DCI. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik untuk si PP. Nah, jadi di sini Bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk koin PP, menurut Elliott Wave itu menunjukkan sinyal pemulihan saat 114.000 pemegang PP menolak arus keluar sebesar 620 juta US dollar. Wow, mantap ya. Oke. Nah, ini menarik untuk kita bahas, Bro ya. Jadi di sini harga PP turun 7%. Oke, makan malam Trump memicu volatilitas meme coin pemegang yang tangguh, memberi sinyal rebound Elliott Wave yang bullish ke area 16 segera terjadi. Amin semoga saja ya, Bro ya. Gara-gara si Donald Bebe ini, Bro ya, market kayak gini gitu kan. Nah, jadi harga koin PP turun 7% pada hari Sabtu, Bro. Oke, kemarin ya, pada tanggal 24 Mei 2025 diperdagangkan pada harga kepala 12 karena meme coin terbesar kedua Ethereum tersebut kehilangan 620 juta US dollar dari kapitalisasi pasarnya. Oke. Meskipun kejadian penurunan tiba-tiba on-chain menunjukkan basis pemegang jangka panjang yang tangguh dengan lebih dari 114.000 alamat saat ini memegang PP dengan kerugian. Oke, jadi ini ada indikasi bro ya. Banyak pemegang PP ya holder jangka panjangnya itu, mengalami rugi. Jadi bukan hanya kita Bro, mungkin para whales itu juga ada yang rugi gitu kan. Nah, jadi bukan hanya kita. Jadi koin PP anjlok karena makan malam Trump memicu volatilitas pasar meme coin. Nah inilah ya, gara-gara bebek nih ya kan, oke. Harga koin PP menghadapi tekanan jual yang besar karena pasar meme coin yang lebih luas berjuang untuk mengimbangi rekor kripto yang lebih luas. Pada hari Jumat, penurunan tersebut menyusul acara makan malam kontroversial yang melibatkan Presiden Amerika Serikat yaitu si Donald Trump. Pada hari Jumat bro, di mana proses atau protes yang tak terduga meletus yang menimbulkan volatilitas di seluruh pasar kripto meme coin ya. Jadi sebenarnya bukan hanya dari sektor meme coin sih ya, dari token-token utilitas pun mengalami kinerja yang sama ya bro ya, mengalami penurunan semua gitu kan. Nah, jadi di sini PP mengalami penurunan tajam sebesar 7,2% terhadap Bitcoin dan penurunan sebesar 6,7% terhadap Ethereum yang menandakan bahwa kemunduran tersebut bukan bagian dari tren ambil untung kripto secara umum. Nah, tetapi gerakan yang disengaja untuk menghentikan keberadaan meme coin seiring munculnya sinyal resiko politik gitu ya, Bro ya. Jadi gini, Bro. Mungkin orang-orang itu ingin membuat ya para pemangku kepentingan lah ya, itu ingin membuat, kinerja atau, pemain retail itu pada FOMO.
bukan bukan pada FOMO, sorry. Pemain retail itu pada takut, ya. Akhirnya apa, kalau takut kan panic selling. Nah, setelah panic selling apa yang akan terjadi? Ya mereka yang memiliki kepentingan tersendiri akan mulai melakukan penyerokan atau DCI gitu Bro ya. Jadi mengapa harga PP turun? Menurut data dari CoinGlass, PP itu tetap naik sekitar 10,5% selama 7 hari terakhir. Ya memang dalam time frame 24 jam itu turun, tapi kalau kita melihat dari weekly itu masih bullish ya teman-teman ya. Nah, selama 14 hari itu masih sekitar 59 persenan yang mengesankan selama bulan lalu. Hal ini menunjukkan aksi jual 24 jam tersebut berasal dari katalis pasar yang buruk waktu selaras dengan dampak makan malam Trump pada hari Jumat yang memicu perdebatan baru tentang legalitas dan etika proyek kripto yang bervariasi secara politik. Anggota Parlemen Amerika Serikat dilaporkan memblokir Genius atau ACT ya, sebuah rencana undang-undang yang direncanakan untuk mengatur stablecoin yang didukung oleh USD. Menandai pentingnya finansial langsung Trump dalam sektor tersebut telah setelah WLFI ya yang didukung Trump meluncurkan stablecoin USD One gitu ya bro ya. Terus di sini kalau kita lihat juga ada sekitar 114.000 holder ya. PP itu masih bertahan dalam kondisi rugi, menunjukkan ketahanan. Oke, ya, jadi di sini bisa dikatakan dari segi komunitasnya PP cukup solid ya bro ya, cukup kuat. Meskipun mengalami kerugian, mereka tetap menahan gitu kan. Karena mereka berpikir nih, ya kan banyak yang berpikir bahwasanya, oh mungkin untuk jangka panjang PP masih oke lah ya, masih bisa untuk memberikan kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Cuman ya kalian harus tetap disclaimer lah. Kalau kalian yakin ya silakan kalian bisa DCI kembali atau di hold, ditahan. Tapi kalau kalian udah nggak yakin silakan boleh di cut loss gitu bro ya. Menurut indikator global in out of the money-nya bro ya memiliki inter the block itu sekitar 113.590 alamat atau sekitar 25,71% dari seluruh pemegang saat ini berada dalam kondisi rugi pada posisi PP mereka. Pada dasarnya lebih dari seperempat komunitas ya PP terus bertahan meskipun mengalami kerugian yang menandakan teman-teman ya pertahanan mereka ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bro, ya yang pertama mereka udah rugi terlalu dalam gitu ya. Mau cut loss juga ya udah rugi dalam juga ngapain cut loss gitu ya. Yang kedua mereka bertahan karena memiliki prospek atau pandangan tentang PP Coin ini mungkin di masa depannya masih bisa naik lagi. Karena gini bro, kalau menurut pandangan saya tentang PP ya, meskipun PP ini no utility gitu ya bro ya, nggak ada utilitasnya. Tapi kalau kita berbicara tentang basis komunitas, PP ini nggak perlu diragukan bro. Kalau kita berbicara tentang basis komunitas, karena meme coin itu bisa bertahan, bisa hidup itu dari segi komunitas bro ya. Buat apa meme coin yang memiliki utilitas tinggi, tapi komunitasnya nggak ada, komunitasnya lemah syahwat. Ya otomatis meme coin tersebut bro, ya sama aja stagnan ya mati rasa gitu kan, nggak akan ada pergerakan. Tapi beda cerita kalau suatu meme coin meskipun tidak ada utilitasnya tapi dari basis komunitasnya kuat bro, token tersebut masih kuat naik kok ya. Ada beberapa sentralisasi exchange ya, mereka tidak membutuhkan bayaran untuk koin listing ke platform mereka. Yang penting apa, dari segi volume komunitas itu kuat. Mereka mau melisting secara gratis. Ya. Jadi buat teman-teman semua untuk holder PP Coin semangat ya. Semoga di tahun ini PP bisa ATH. Semoga ya, tetap disclaimer dan salam cuan.